kelas 10 AKL. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Apa sih itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi yaitu hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi yaitu terdapat harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi sebelum teman-teman membuat data dari sebuah perusahaan, teman-teman harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, dan untuk pembuatan tabelnya seperti ini ya, yang berisikan tentang tanggal, harta, utang tambah modal, dan keterangan. Untuk bagian harta, yaitu kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Utang tambah modal, yaitu utang usaha dan modal. Untuk bagian tanggal, yaitu seharusnya tanggal berupa tanggal 1 atau tanggal-tanggal yang ada di data tersebut ya, di dalam data perusahaan tersebut. Tapi di sini saya menggunakan abjad. Nah, jadi untuk bagian A, Nyonya Juliet menyerahkan uang tunai pribadinya sebesar 17 juta ke dalam perusahaan. Nah, Nyonya Juliet ini memasukkan uangnya senilai 17 juta ke dalam perusahaan. Berarti 17 juta ini bertambah ke dalam kas dan juga bertambah ke dalam modal. Dan untuk 17 juta ini kita tulis di bagian kas, bertambah di bagian kas 17 juta dan bertambah juga di bagian modal. Untuk selanjutnya bagian B, membeli peralatan sebesar 1.700.000. Berarti di sini ada kata membeli peralatan. Berarti untuk bagian kas berkurang karena uang yang dikeluarkan senilai 1.700.000 dan untuk bagian peralatan bertambah. Jadi kita tulis untuk bagian peralatan kita tulis 1.700.000 bertambah dan untuk bagian kas berkurang. Kita tulis saja dalam kurung seperti ini atau bisa dengan minus kayak gitu ya. Nah, untuk selanjutnya bagian jumlah saldo, kita tulis saldo ya. Di jumlah 17 juta dikurangi 1.700.000 dan hasilnya 15.300.000. Dan untuk bagian peralatan kita tulis ulang 1.700.000 dan untuk bagian modal kita tulis ulang. Dan untuk bagian keterangan kita tulis saja membeli peralatan. Untuk bagian C yaitu membayar sewa bangunan untuk 1 bulan sebesar 450. Berarti membayar sewa itu sebagai beban ya. Berarti berkurang dari kas ke dalam kas dan juga berkurang juga ke dalam modal sebesar 450. Kita tulis saja ya 450 dan untuk tandanya kita dalam kurung aja ya. Nah, untuk bagian keterangan kita tulis saja bayar sewa bangunan. Lalu kita tulis ulang lagi untuk bagian jumlah saldonya yaitu 15.300 dikurang 450 yang jumlahnya 14.850. Dan untuk bagian peralatan kita tulis ulang sebesar 1.700.000 dan untuk bagian modal kita jumlah dulu. Kita jumlah terlebih dahulu 17 juta dikurang 450 yaitu senilai 16.550. Selanjutnya bagian D, membeli perlengkapan salon dari toko Ratu Paksi secara kredit. Nah, ini secara kredit itu sebesar 900. Berarti secara kredit ini tidak masuk ke dalam modal karena ini secara kredit. Berarti ini termasuknya kena utang usaha. Jadi kita tulis saja utang usaha bertambah senilai 900. Dan untuk bagian perlengkapan karena ini kita membelinya kredit, membeli perlengkapan berarti kita tulis saja di bagian perlengkapan senilai 900.000.
Nah, untuk bagian jumlah, kita jumlah lagi ya. Untuk bagian saldo, kita tulis lagi 14.850. Dan untuk bagian perlengkapan, kita tulis ulang senilai 900.000. Dan untuk bagian peralatan, kita tulis ulang sebesar 1.700.000. Dan untuk bagian utang usaha, kita tulis ulang sebesar 900.000. Dan untuk bagian modal juga kita tulis lagi sebesar 16.550. Dan untuk bagian keterangannya kita tulis saja membeli perlengkapan secara kredit. Dan untuk selanjutnya bagian E. Untuk bagian E ini menerima pendapatan jasa salon dari pelanggan sebesar 6.500.000 ya. Berarti ini menerima pendapatan, berarti menerima pemasukan dari jasa salon. Berarti bertambah ke dalam kas dan juga bertambah ke dalam modal. Kita tulis saja ya, 6.500.000. Ini kasnya bertambah ya. Dan juga bertambah juga ke dalam modal. Kita tulis saja keterangannya, yaitu menerima pendapatan. Dan untuk jumlah kita tulis lagi ya, bagian saldo. Kita tulis di sini saldo. Kita jumlah ini 14.850 ditambah 6.500.000 yang hasilnya 21.350. Dan untuk bagian perlengkapan kita tulis 900.000. Dan untuk bagian peralatan 1.700.000. Dan bagian utang usaha kita tulis ulang ya, 900.000. Dan untuk bagian modal ini kita harus menjumlah dulu hasil yang ini. Hasil dari 16.550 dari modal tersebut ditambah dengan 6.500.000. Dan hasilnya 23.050.000. Dan untuk selanjutnya bagian F. Bagian F ini membayar tagihan listrik dan air sebesar 350. Berarti kita mengeluarkan ya. Berarti membayar tagihan listrik termasuknya mengurang kepada kas. Mengurang kas dan juga mengurang di bagian modal. Berarti mengurang di kas dan juga bagian modal. Karena ini termasuknya beban ya. Membayar tagihan listrik dan air sebesar 350 kita tulis di sini. 350. Dan jangan lupa untuk di dalam kurung ya, dalam kurung atau bisa minus di sini ya. Jangan lupa tulis 350 ini di bagian kas dan juga modal. Dan untuk keterangannya kita tulis saja bayar beban. Dan untuk jumlah kita jumlah lagi bagian saldo. Kita tulis saldo. Dan untuk saldonya ini kita harus cerita dulu dari 21.350 kita harus menjumlah dulu ini. Berarti dikurang 350 dan hasilnya 21 juta. Karena 21.350 dikurangi 350 hasilnya 21 juta. Dan untuk perlengkapan kita tulis ulang 900.000 dan untuk peralatan juga sama 1.700.000 dan utang usaha juga sama ya 900.000. Dan untuk bagian modal kita harus menjumlah dulu nih berapa hasilnya dari 23.050 dan dikurang 350 dan hasil dari penjumlahan ini 22.700. Dan untuk selanjutnya bagian G. Bagian G ini membayar utang atas pembelian perlengkapan sebesar 550. Dan ini bagian G membayar utang atas pembelian perlengkapan sebesar 550. Berarti 550 ini berkurang di kas dan juga berkurang di utang usaha karena kita sudah membayar utang senilai 550, berarti berkurang ya. Berkurang di bagian utang usaha dan juga di bagian kas juga berkurang karena kita membayar. Nah, kita tulis 550.000, jangan lupa pakai ini ya, dalam kurung atau minus. Dan untuk bagian utang usaha juga sama ya, karena kita utang usahanya berkurang. Kita tulis
Dan kita tulis saja membayar utang kredit bagian keterangannya. Dan untuk bagian saldo kita tulis ya 21 juta dikurang 550. 21 juta dikurang 550 dan hasilnya 20.450. Dan untuk bagian pelengkapan sama ya, ditulis ulang. Dan untuk peralatan juga sama 1.700.000. Dan untuk usaha kita itu berkurang ya, karena kita sudah membayar senilai 550. Jadi 900 ini dikurang 550 dan hasilnya 350 lagi. Dan untuk bagian modal kita turunkan 22.700 karena kita tidak ada pemasukan ataupun pengeluaran bayar beban. Nah, selanjutnya untuk bagian H. Untuk bagian H ini Juliet Salon memberikan jasa rias senilai 1.100.000. Berarti Juliet ini memberikan jasa rias senilai 1.100.000 yang akan dibayar 1 bulan kemudian. Berarti nanti ya dibayarnya. Berarti ini tuh 1.100.000 ini masuknya ke dalam piutang karena belum dibayar. Dan untuk piutang ini bertambah kan? Piutang bertambah dan juga modal senilai 1.100.000 kita tulis ya di sini. Berarti piutang bertambah dan juga modal bertambah. Dan untuk saldo kita tulis ya, berarti kita tidak usah menulis 1.700.000 karena belum dibayar ya. Berarti termasuknya ke piutang karena belum dibayar. Dan untuk kas ini kita tulis 20.450. Dan piutang juga kita tulis ulang 1.100.000. Dan untuk perlengkapan kita juga tulis 900. Dan untuk peralatan kita tulis 1.700.000. Dan untuk bagian utang usaha kita tulis 350. Dan untuk modal kita jumlah dulu ini 22.700 ditambah 1.100 dan hasil nilainya yaitu 23.800. Selanjutnya untuk bagian I, membayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Nah, ini termasuknya ke dalam beban ya. Berarti kas berkurang dan juga modal berkurang. Kita tulis 1 juta dan jangan lupa untuk memberikan tanda ini ya, negatif atau ya berkurang gitu. Dan juga modal juga ya sama. Nah, untuk saldo kita tulis ya saldo di sini. Dan untuk jumlah ini 20.450 dikurang 1 juta dan hasilnya 19.450. Nah, lanjut 1.100.000 ini kita tulis ulang karena belum dibayar piutangnya. Nah, untuk perlengkapan juga sama ya, 900.000. Dan untuk peralatan 1.700.000 ditulis ulang ya. Untuk bagian utang usaha kita tulis ulang 350. Dan untuk bagian modal ini kita harus jumlah dulu nih dari 23.800 dikurang 1 juta. Jadi hasilnya 22.800. Kenapa 22.800? Karena 23.800 ini dikurang dari 1 juta ini yang hasilnya 22.800. Kita tulis saja bayar beban. Dan untuk selanjutnya bagian J. Nyonya Juliet mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 750, berarti termasuk prepnya. Berarti 750 ini untuk keperluan pribadinya Nyonya Juliet. Nah, berarti 750 ini berkurang ke dalam kas karena diambil dan juga modal juga berkurang senilai 750. Nah, untuk bagian saldo 8
Untuk bagian saldo ini kita harus menjumlah dulu ini 19.450 dikurang 750 yang nilainya yang hasilnya ya 18.700 karena dari ini ya dikurang 19.450 dikurang 750 yang hasilnya 18.700 dan untuk piutang kita tulis ulang 1.100.000. Untuk perlengkapan juga sama dan peralatan juga sama. Perlengkapan 900.000 dan peralatan 1.700.000. Dan utang usaha juga 350 dan modal ini 22.800 kita kurang atau kita berkurang gitu dari 750 ini karena Nyonya Juliet mengambil uangnya untuk keperluan pribadinya sebesar 750. Berarti 22.800 dikurang 750 yang hasilnya adalah 22.050. Nah, setelah kita mengetahui data-data dari Salon Juliet Salon, berarti kita harus menjumlah nih dari kas, piutang, perlengkapan peralatan, utang usaha, modal kita jumlahkan. Tetapi yang kita jumlahkan ini bagi dua ya, kayak kas, piutang, perlengkapan peralatan kita jumlah. Jadi 18.700, 1.100, 900, 1.700 kita tambah. Jadi 18.700 ditambah 1.100 ditambah 900 ditambah 1.700 yang nilainya 22.400. Nah, penjumlahan ini tuh harus sama ya, sama yang diutang tambah modal. Dan juga ini juga jangan lupa dijumlah ya. 22.050 ditambah 350. Dan hasilnya sama. Audio Jungle.